Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan ketiga mata pelajaran Quran Hadis, kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan pembelajaran pada hari ini bisa diberi kelancaran dan diberikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih anak-anak. Pada pertemuan ketiga di sini Bu Ulfa masih pada pembahasan pada bab pertama, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini, Bu Ulfa lebih fokus membahas pada hadis sebagai pedoman hidup. Karena minggu yang lalu sudah pembahasan terkait Al-Quran, pertemuan yang ketiga adalah tentang hadis. Pada pertemuan kali ini, Bu Ulfa akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah pengertian hadis, yang kedua keistimewaan hadis, yang ketiga macam-macam hadis, dan yang terakhir adalah fungsi hadis. Yang pertama adalah terkait pengertian. Pengertian hadis di sini ada 2 pengertian, secara bahasa dan secara istilah. Pengertian hadis secara bahasa adalah berasal dari kata hadatsa, yang berarti baru, peristiwa, mudah, perkataan, dan cerita. Kemudian pengertian hadis secara istilah adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hadis. Intinya apa? Di sini hadis adalah semua ucapan Nabi, semua perbuatan Nabi, semua ketetapan Nabi yang diikuti oleh umat yang beragama Islam. Itu adalah hadis. Sebelum kita lanjut kepada keistimewaan, kita bahas dulu terkait struktur hadis atau unsur-unsur hadis. Di dalam hadis itu ada 3. Yang pertama matan, yang kedua sanad, dan yang terakhir adalah rawi. Matan, apa itu matan? Secara singkatnya, matan di sini bisa berarti isi hadis. Karena merupakan isi hadis, berarti berisi tentang segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Kemudian yang kedua, sanad. Sanad itu adalah mata rantai para perawi yang menyampaikan hadis sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, rawi. Rawi di sini adalah orang yang menyampaikan hadis kepada kita, orang Islam, melalui kitabnya. Di sini Bu Ulfa beri contoh agar pemahaman kita lebih mudah. Yang pertama matan. Apa itu matan? Isi hadis. Di sini matan Bu Ulfa beri warna merah dari kata salasa sampai finnari. Yang warna merah ini adalah matan, isi hadis. Kemudian yang kedua adalah sanad. Sanad itu yang mana? Mata rantai para perawi dari kata haddatsana Muhammad sampai qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sanad dari sahabat Muhammad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sanad. Kemudian yang terakhir adalah rawi yang menyampaikan hadis kepada kita melalui kitabnya. Di sini siapa perawinya? Yaitu rawahu Bukhari. Biasanya selain Bukhari itu ada rawahu Muslim. Tuh. Bisa dimengerti ya di sini struktur hadis. Selanjutnya kita ke keistimewaan hadis. Apa sih yang menjadi keistimewaan hadis? Hadis di sini merupakan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tuh meninggalkan 2 pusaka kepada umatnya yang beragama Islam. Apa itu 2 pusaka? Taraktu fikum amroini. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Jadi hadis di sini menjadi warisan Rasulullah.
Karena hadis ini adalah warisan Rasulullah yang diberikan kepada umatnya, di sini menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran dan hadis, keduanya itu harus kita berpegang teguh kepadanya. Kemudian setelah keistimewaan, di sini ada macam-macam hadis. Macam-macam hadis di sini ada 3. Yang sesuai dari pengertian hadis yang sebelumnya tadi, di sini ada hadis qauli. Kita ini garis bawahi ya, biar bisa mengerti perbedaannya. Kalau qauli itu lebih kepada ucapan Nabi. Hadis qauli, segala yang diucapkan Nabi. Kemudian kalau fi'li itu perbuatan Nabi. Kalau takriri adalah ketetapan Nabi. Apa itu ketetapan Nabi? Ketetapan Nabi di sini adalah keadaan Nabi Muhammad SAW mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Itu adalah ketetapannya Nabi. Jadi kalau dari keseluruhan di sini, ini adalah macam-macam hadis. Bisa dimengerti ya anak-anak sampai sini. Selanjutnya adalah fungsi hadis. Kalau secara garis besar, fungsi hadis di sini ada 4 macam fungsi hadis. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi, fungsi hadis di sini adalah memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global, lebih menjelaskan secara rinci dari apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah membatasi keumuman ayat Al-Quran. Selanjutnya, Bulfa akan menjelaskan fungsi-fungsi hadis di sini masing-masing lebih rinci. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran, Allah itu sudah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Intinya di sini apa? Wahai orang-orang yang beriman, kita itu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Intinya di sini adalah kita diperintahkan bertakwa. Kemudian, karena fungsi hadis di sini adalah menguatkan hukum yang telah ada dalam Al-Quran, ada hadis yang memerintahkan kita juga untuk bertakwa kepada Allah. Yang berbunyi bagaimana? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Entah itu dalam keadaan ramai, entah itu dalam keadaan sepi. Intinya apa? Hadis di sini adalah menguatkan perintah yang ada dalam Al-Quran. Menguatkan agar kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Bisa dimengerti ya di sini fungsi hadis yang pertama. Selanjutnya, fungsi hadis yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran yang bersifat global, yang sifatnya masih umum. Contoh di sini Bu Ilfa ambil contoh dalam potongan Quran surat Al-Hajj ayat 78. Ada potongan ayat yang berbunyi begini, Faqimus sholah. Artinya apa? Maka laksanakanlah sholat. Ayat tersebut hanya berisi tentang perintah sholat, tetapi tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Karena itu, hadis di sini fungsinya adalah menafsirkan ayat Al-Quran yang sifatnya masih global, masih umum. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang berarti, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku melakukan sholat. Jadi, tata cara sholat, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana ruku, bagaimana sujud, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam hadis. Dijelaskan dalam hadis Nabi. Bisa dimengerti ya di sini, fungsi hadis untuk menafsirkan ayat Al-Quran yang bersifat global, yang sifatnya masih umum. Kemudian, fungsi yang ketiga, fungsi hadis, membatasi keumuman Al-Quran.
Sini Bu Ulfa ambil contoh dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 tentang kewajiban sholat Jumat. Di dalam Al-Quran di sini dijelaskan kewajiban sholat Jumat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Intinya di ayat sini adalah menyeru umat Islam untuk menunaikan sholat Jumat. Ini sifatnya masih umum. Kemudian, karena fungsi hadis di sini adalah membatasi keumuman Al-Quran, ada hadis Nabi yang berbunyi, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan. Abdun mamlukun, au imra'atun, au sabiyun, au maridun. Kalau di ayat Al-Quran tadi, orang yang beriman wajib melaksanakan sholat Jumat, perintah melaksanakan sholat Jumat, di sini dijelaskan kekhususannya, membatasi keumuman yang ada dalam Al-Quran. Sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim, kecuali 4 orang. Siapa itu 4 orang? Hamba sahaya yang dimiliki, kemudian orang perempuan itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga adalah anak kecil, dan yang terakhir adalah orang yang sakit. Jadi bisa mengerti ya, kalau di ayat Al-Quran di sini menyeru umat Islam untuk orang yang beriman untuk menunaikan sholat Jumat, tapi ada hadis di sini yang mengkhususkan siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat selain 4 orang ini, itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Selain hamba sahaya, selain perempuan, selain anak kecil dan orang sakit. Selanjutnya yang terakhir, fungsi hadis menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Ada beberapa hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Quran, untuk itu hadis memberi penjelasan hukumnya. Misalnya tentang keharaman binatang buas. Keharaman ini tidak didapat dalam Al-Quran. Contohnya pengharaman makanan dalam Al-Quran itu dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Itu kalau di ayat itu dijelaskan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla sampai akhir. Itu jelaskan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah hurrimat 'alaikumul maitah, bangkai. Yang kedua wad-dama, darah. Dan sampai akhir itu tidak ada penjelasannya ini. Kemudian di sini hadis menambahkan apa saja makanan yang haram dimakan. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Itu contoh hadis. Fungsi hadis di sini adalah menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Contohnya lagi, kan kalau dalam surat Al-Ma'idah tadi dijelaskan yang haram itu adalah waddama, darah. Maitata waddama, bangkai dan darah. Kemudian ada hadis yang menjelaskan semua bangkai itu haram kecuali 2 bangkai, yaitu ikan dan belalang. Jadi fungsi hadis di sini sudah jelas menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Kalau yang contoh Bu Ulfa di sini, di PPT Bu Ulfa di sini, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Itu belum terdapat nas yang jelas di dalam Al-Quran. Itu terkait hadis, penjelasan hadis untuk hari ini anak-anak. Ada 4 tadi ya, pengertian hadis, keistimewaan hadis, yang ketiga macam-macam hadis, dan yang terakhir adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, untuk pertemuan ketiga, saya rasa sekian di sini dulu untuk penjelasannya. Untuk tugasnya sama dengan pertemuan yang kedua. Kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Kalian ambil intinya saja, ambil pokok-pokoknya saja, yang penting saja. Kemudian nanti setelah kalian catat di buku tulis, silahkan kalian swafoto dengan tugasnya. Dan kemudian swafoto tugas ini
dikirimkan di link Google Form yang Bu Ulfa kirimkan pada perwakilan